Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlis ilmi, jamaah pengajian rutin malam Kamis ba'da maghrib Masjid Jami' Al-Mubarakah Setu Sindang Mulia di Bangsa Bekasi, yang seluruhnya tanpa kecuali, yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah, yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa adakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, dan tetap istiqomah secara istimrar menjalankan perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, mendapatkan syafaatul ujmah dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, mendapatkan keselamatan, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para auliyaillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa adakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah bahwasanya kita dan keluarga kita oleh Allah masih dianugerahi nikmat umur, masih diberikan kesempatan hidup di alam dunia yang bersifat sementara untuk beribadah kepada Allah. Malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 22 di bulan Jumadil Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 12 ya di bulan November 2025. Dan taklim rutin kita malam ini adalah pertemuan yang ke-475. Baiklah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
Sebagaimana biasa, mari kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan Ummul Quran, dengan pembacaan sholawat, dan dengan pembacaan zikir jalalah yang pahalanya dari seluruh bacaan-bacaan tersebut yang akan kita baca, kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, dan saudara-saudara kita, juga untuk guru-guru kita yang dahulu waktu kita masih kecil mereka mengajarkan ilmu agama kepada kita. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Itu yang sebelah sana duduknya dirapetin aja, rapetin. Biar nyambung. Ya geser, biar nyambung. Jadi nggak ada yang kosong, ada celah kosong. Dirapetin aja, sini, rapetin. Nah, gitu. Biar kelihatan kan segini. Rapi, kelihatan rapi, padat, ada yang kosong. Salatullah Ala
Setiap kita sebagai hamba-hamba Allah yang beriman dilarang oleh Allah menjadi orang-orang yang goflah, menjadi orang-orang yang lalai, lengah, menjadi orang-orang yang lupa, tidak mau berzikir kepada Allah, tidak mau mengingat Allah. Padahal Allah begitu banyak menganugerahkan nikmatnya kepada kita, namun kita melupakan Allah. Kita jarang berzikir kepada Allah. Dalam Al-Quran surah yang ke-7, yaitu surah Al-A'raf juz 9 ayat 205. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa qur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa duna jahri minal qaul bil ghudumi wal asal wa la takum minal ghafilin. Kata Allah dalam ayat ini, wa qur rabbaka, dan ingatlah Tuhanmu, dan sebutlah nama Tuhanmu, dan berzikirlah kamu kepada Tuhanmu. Ingatlah kamu kepada Tuhanmu di dalam hatimu. Wadhkur rabbaka fi nafsika, dan ingatlah Tuhanmu di dalam hatimu. Tadarru'an, dengan merendahkan hati. Wa khifatan, dan dengan rasa takut kepada Allah. Wa duna jahri minal qaul, dan bukan dengan mengeraskan suara. Ini yang dimaksud zikirnya adalah zikir khofi. Zikir apa? Kopi. Kopi apa kopi? Kho apa ko? Kho. Soalnya agak samar-samar. Kopi, kopi ya, mirip-mirip dikit. Jadi bukan zikir kopi, zikir kopi. Sebab menurut para ulama ada yang disebut zikir jahri atau zikir jahr, yakni berzikir kepada Allah dengan suara yang jelas, menggunakan lisan dengan suara yang jelas. Contohnya seperti la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu disebutnya zikir jahr, zikir dengan suara yang jelas. Ada juga zikir khofi. Kalau zikir khofi itu zikir tanpa suara dan tidak boleh bersuara. Sebab kalau bersuara, zikir khofinya nggak jadi. Kalau bersuara berarti zikirnya zikir jahr. Zikir khofi itu tanpa suara dan tidak boleh bersuara. Kenapa? Karena zikir khofi itu dilakukannya di dalam hati. Jadi hatinya yang berzikir, bukan lisannya. Hati yang berzikir. Setiap detak jantungnya, hatinya berzikir menyebut nama Allah. Allah, 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 Allah. Itu zikir khofi. Enggak boleh diucapkan. Kalau zikir khofi itu bisa dilakukan kapanpun, dimanapun.
dan dalam keadaan bagaimanapun. Karena zikir hobi ini tidak terikat oleh tempat, oleh ruangan, oleh waktu. Sehingga zikir hobi ini kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi kondisi apapun, zikir hobinya jalan terus. Setiap detak jantungnya menyebut nama Allah, 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 Allah. Sambil ngobrol, tetap hatinya berzikir Allah, Allah. Yang ngobrol lisannya, tapi hatinya berzikir Allah, 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 Allah. Sambil ngerokok, tetap hatinya berzikir Allah, Allah. Yang ngerokok mulutnya, tapi hatinya berzikir Allah, Allah, Allah. Itu zikir hobi. Bahkan umpama kita posisi lagi di toilet, lagi ngapain tuh? Hah? Kalau kita nongkrong di toilet biasanya lagi ngapain? Hah? Ada yang bilang katanya lagi bikin donat. Lagi bikin donat. Nah, pertanyaan saya, bolehkah kita berzikir posisi lagi nongkrong di toilet sedang bikin donat? Boleh nggak? Boleh. Asal zikirnya zikir hobi, zikir di dalam hati, jangan diucapkan dengan lisan. Boleh. Nah, yang nggak boleh itu kalau diucapkan dengan lisan, nggak boleh. Contoh nih, kita lagi BAB dan BAB-nya kebebeng, tahu kebebeng? Susah keluarnya, sampai kita menjen-menjen. Dan kita zikir Allah, Allah, Allah. Boleh nggak? Nggak boleh, karena diucapkan. Tapi kalau dalam hati, Allah, 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 boleh, asal jangan diucap. Jadi zikir hobi itu bisa dilakukan kapan saja dan dalam keadaan bagaimana saja. Nah, dalam Al-Quran surat 7 Al-A'raf juz 9 ayat 205, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifata wa dunal jahri bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafirin. Dan berzikirlah kamu kepada Tuhanmu di dalam hatimu dengan merendahkan hati, dengan rasa takut kepada Allah, bukan dengan mengeraskan suara, yakni zikir hobi di dalam hati. Dan janganlah sekali-kali kamu menjadi orang-orang yang lalai, menjadi orang-orang yang lupa berzikir kepada. Sebab kalau hati kita selalu berzikir kepada Allah, maka kita akan selalu bersama Allah. Kalau kita selalu berzikir kepada Allah, kapanpun dimanapun, maka kita selalu bersama Allah. Rahmat Allah selalu menyertai kita, kasih sayang Allah selalu menyertai kita, perlindungan Allah menyertai kita. Kita selalu berada dalam rahmatnya Allah, selalu berada dalam kasih sayangnya Allah, selalu berada dalam petunjuk Allah, selalu berada dalam bimbingan Allah, karena kita selalu ingat kepada Allah. Insya Allah orang yang suka berzikir hatinya tenang, batinnya tentram, jiwanya damai, padahal dompet lagi kempes. Tapi hati selalu dikasih tenang oleh Allah. Segitu teh gak punya duit, hati tenang. Apalagi banyak duit, justru banyak duit malah pusing, bingung gak belanja kunan aja.
Dikenal dia. Malah biur. Ketenangan hati itu penting. Kita hidup butuh ketenangan hati, butuh ketentraman batin, butuh kedamaian jiwa. Ketenangan hati, ketentraman batin, kedamaian jiwa itu adalah merupakan tangga yang paling utama dan pertama untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam Al-Qur'an surah 7 Al-A'raf juz 9 ayat 205, di penghujung ayatnya Allah melarang kepada kita wala takum minal ghafilin. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai. Pertanyaannya adalah, siapakah orang-orang yang lalai itu? Jawabannya ada dalam Al-Quran. Masih dalam surah ke-7, surah Al-A'raf. Juznya masih juz 9. Cuma ayatnya ayat 179. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan orang-orang yang lalai yang nantinya oleh Allah di alam akhirat mereka akan dijadikan sebagai isi neraka jahanam. Mari kita baca ayatnya. Surah Al-A'raf ayat 179. Ayatnya, walaqad jarabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum ajanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mari kita artikan ayat ini. Kata Allah dalam ayat ini, walaqad jarabna, dan sesungguhnya kami telah menjadikan li jahannama, untuk isi neraka jahanam, untuk penghuni neraka jahanam, kasiron, adalah kebanyakan minal jinni wal insi, dari golongan jin dan manusia. Jadi kata Allah dalam ayat ini, dan sesungguhnya kami telah menjadikan untuk isi neraka jahanam adalah kebanyakan dari jin dan manusia. Jin yang seperti apa? Manusia yang seperti apa? Yang nantinya di alam akhirat oleh Allah akan dijadikan penghuni neraka jahanam. Yang nantinya di alam akhirat oleh Allah akan dijadikan sebagai bahan bakar api neraka jahanam. Jin seperti apa? Manusia seperti apa? Dijelaskan oleh Allah dalam ayat ini. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Manusia punya hati enggak? Jin punya hati enggak? Jin punya hati enggak? Punya. Jin dan manusia itu sama-sama diperintahkan ibadah. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan seluruh jin dan seluruh manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Aku, kata Allah. Jadi seluruh jin, seluruh manusia diperintahkan untuk beribadah. Jin dan manusia tugasnya sama, untuk beribadah kepada Allah. Jin terbagi dua, ada jin yang kafir, ada
jin yang mukmin. Sama seperti manusia, ada manusia yang kafir, ada manusia yang sama. Nanti jin di akhirat ada jin yang masuk surga, ada jin yang masuk neraka. Sama manusia juga begitu, ada manusia yang masuk surga, ada manusia yang masuk neraka. Kira-kira jelas tak ya? Jelas banget. Nah, sungguh kami, kata Allah, telah menjadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari golongan jin dan manusia, yaitu jin dan manusia yang punya hati, tapi hatinya tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka punya mata. Manusia punya mata, jin punya mata, punya sama, dan mereka punya mata, tapi matanya tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Punya hati, hatinya mati. Punya mata, matanya buta, padahal melek, tapi tidak melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang ada dalam dirinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, walahum adzanun la yasma'una biha, dan mereka punya telinga. Manusia punya telinga? Jin? Bener nih, jin punya telinga. Emang pernah ketemu jin? Mau ketemu jin mau? Masuk alam jin dulu. Nah, mereka punya telinga, la yasma'una biha, akan tetapi telinganya tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka punya hati, hatinya mati. Mereka punya mata, matanya butek. Buta butek. Mereka punya telinga, telinganya bule. Bule apa tuli? Nah, jin dan manusia yang seperti ini, kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang ternak. Binatang ternak seperti sapi ya, kerbau, ayam, kambing. Sapi punya hati enggak? Tapi hati sapi oleh sapi dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah tidak? Tidak. Sapi punya mata tidak? Tapi mata sapi oleh sapi dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah tidak? Sapi punya telinga enggak? Tapi telinga sapi oleh sapi digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah tidak? Ketika azan dikumandangkan masjid, sapi mendengarkan suara azan tidak? Makanya sapi datang enggak untuk sholat? Enggak. Nah, kalau manusia seperti ini sifat-sifatnya, kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Bahkan kata Allah, bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Kalau binatang ternak punya hati, hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, wajar tidak? Wajar karena binatang. Tapi kalau manusia seperti itu wajar tidak? Tidak, karena manusia dikasih akal oleh Allah. Jadi memang harus beda antara manusia dengan binatang. Nah, jangan seperti binatang. Itu kata Allah, bukan kata saya. Kalau binatang ternak punya mata, matanya tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, wajar tidak? Wajar. Tapi kalau manusia seperti itu wajar tidak? Tidak wajar, karena harus dikasih pikiran supaya berpikir.
Siapa yang menciptakan langit tanpa Tuhan? Siapa yang menciptakan kita sehingga kita bisa berpikir, bisa bergerak? Kalau binatang ternak dikasih telinga, tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, tidak digunakan untuk mendengarkan dakwah Islam, tidak digunakan untuk mendengarkan pengajian, wajar tidak? Wajar. Kenapa? Karena binatang. Nah, kalau manusia seperti ini wajar tidak? Tidak. Karena binatang tidak disuruh ngaji, kalau manusia disuruh ngaji. Jelas? Ini kata Allah, bukan kata saya. Kalau mau marah, marah saja sama Allah. Berani nggak marah sama Allah? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di penghujung ayat kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adol, ulaika humul ghafilun. Mereka itu hidupnya bagaikan binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Mereka itulah orang-orang yang lupa. Nah, kita dilarang oleh Allah jangan menjadi orang yang lalai, tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi manusia-manusia yang selalu ingat kepada Allah, ingat akan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, lalu kita bersyukur kepada Allah dengan cara melaksanakan perintah Allah, beribadah kepada Allah. Ini jelas banget begini, tinggal diamal. Tuh kudu ngaji hayat bisa ngapung dulu. Papatong bisa ngapung. Sampai orang ada papatong. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dari 1 menit. 2 menit 1 menit. Sampai kamu bukan DPR. Kamu ngomong aja loh. Sampai itu kamu ngomong aja. Tapi izinkan saya menyampaikan satu hadis, boleh nggak? Boleh. Hadisnya begini. An Mu'adzin radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi wa qala ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuka faqala ya Mu'adz usika ya Mu'adz la tada'anna fi duburi kulli sholatin taqulu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Kita artikan dulu sebentar ya. Ini baru masuk isya ya. Minta waktu semenit lagi boleh? Ikhlas, ridho, mual ngambek, mual ngambekan, ngambekan. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya Mu'adz bin Jabal sambil mengatakan, wahai Mu'adz, sungguh aku sayang kepadamu, sungguh aku mencintaimu. Aku berwasiat kepadamu wahai Mu'adz, setiap kali engkau selesai melaksanakan sholat, engkau jangan meninggalkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi hadis ini isinya adalah merupakan wasiat Rasulullah khusus kepada sahabatnya yang bernama Mu'adz bin Jabal, umum kepada kita sekalian selaku umatnya. Jadi Rasulullah berwasiat kepada kita setiap kali kita selesai melaksanakan sholat fardu 5 waktu, jangan lupa kata Rasulullah berdoa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Tapi kalau doa ini dibaca oleh seorang imam, diamini oleh para jamaah, maka a'inni menjadi a'inna. Allahumma a'inna ala dzikrika
wa syukrika wa husni ibadah. Supaya doanya mantap kita artikan dulu, Allahumma a'inna ala dzikrika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon pertolongan kepadamu untuk selalu berzikir kepadamu. Jadi kita memohon agar kita oleh Allah menjadikan orang-orang yang selalu ingat kepada Allah, supaya tidak termasuk ke dalam doa orang-orang yang lalai, yang nantinya akan dijadikan bahan bakar api neraka jahanam. Wa syukrika, dan aku mohon tolong kepadamu ya Allah agar aku menjadi hamba yang pandai bersyukur. Orang yang selalu bersyukur insya Allah akan selalu bahagia hatinya. Karena selalu bersyukur hidupnya nggak pernah merasa kurang. Selalu bersyukur hatinya akan selalu bahagia. Yang ketiga, wa husni ibadah. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu memperbaiki ibadahku kepadamu. Kira-kira doa ini isinya bagus enggak? Bagus. Yuk kita baca bareng-bareng. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Amalkan doa ini. Ini doa dari Rasulullah untuk Mu'adz bin Jabal dan untuk seluruh umat. Demikian kalian kita malam ini. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Akhirnya mari kita tutup kalian kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah.